Anda kembali bersama kami dalam update malam. Dan pemirsa, dalam hari merayakan Paskah, kali ini kami pun juga ingin mengetahui update terkini untuk ibadah bersamanya. Saat ini kami pun juga sudah terhubung bersama dengan rekan kami Putra yang akan segera melaporkan. Silakan Putra. Baik, kita ada sedikit kendala teknis, begitu pemirsa, kita akan mencoba terhubung kembali bersama dengan rekan kami Putra. Dan sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga nekat membunuh suaminya sendiri lantaran diduga sang suami mempunyai wanita idaman lain. Dalam melakukan aksinya, pelaku sempat merekayasa seolah korban bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam rumah. Desi Ayu Indrianti, wanita muda berusia 26 tahun warga Keduru, Surabaya, nekat membunuh suaminya sendiri, Fendik Tri Oktasari, 27 tahun. Pelaku nekat melakukan aksinya lantaran sang suami Fendik atau korban diduga mempunyai will atau wanita idaman lain. Pelaku pun hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh anggota unit Reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya. Sehari-harinya, Desi bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya atau korban, Fendik, bekerja sebagai penjual tahu keliling di Keduru, Surabaya. Dari 9 tahun pernikahannya, keduanya mempunyai 2 orang anak yang berusia 9 tahun dan 1 tahun. Kini kedua anaknya diasuh oleh nenek dan kakeknya. Menurut Kapolsek Karangpilang, Kompol Nuryanto menyebutkan, awalnya polisi mendapat laporan dari warga ada orang yang bunuh diri. Namun saat anggota reskrim mendatangi lokasi, dinilai banyak kejanggalan. Pasalnya, posisi gantung diri tali berada di bawah dagu dan tidak di leher. Tidak sampai 24 jam, polisi akhirnya mengungkap kasus tersebut dengan menangkap tersangka yang istri korban sendiri. Kasus bunuh diri rekayasa yang dilaporkan pertama kali oleh tersangka ini pun terungkap. Faktor cemburu dan tunggakan hutang sampai 15 juta rupiah membuat tersangka naik pitam. Sehingga korban yang suaminya sendiri dibunuhnya dengan cara memukul kepala korban dengan palu sebanyak 2 kali. Yang kami terima itu adalah ada ditemukan seorang laki-laki yang gantung diri, ya. Kemudian dalam penglihatan atau kacamata kami bahwa proses gantung diri ini adalah tidak wajar. Tetap kami terima, kemudian kita gali informasi, ya, kita mencari keterangan saksi, kemudian di TKP apa-apa yang menjadikan kejanggalan itu kita catat semuanya. Ya, alhamdulillah dengan beberapa kejanggalan ini setelah kita kumpulkan semuanya dan ada beberapa keterangan dari ahli, ya, yang menyatakan bahwa ini bukan gantung diri. Jadi sama seperti apa yang kita persepsikan waktu kita menerima laporan ini. Kemudian dengan dengan segala upaya tim, ya, Reskrim Polsek Karangpilang ini, alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam kita bisa mengungkap, ya, kasus yang dilaporkan kami itu gantung diri, ternyata itu adalah kasus pembunuhan. Sementara itu, orang tua korban tidak menyangka bahwa anaknya tewas dengan cara dibunuh oleh menantunya sendiri. Orang tua korban menduga bahwa pelaku saat melakukan aksinya tidak dilakukan sendiri, melainkan ada orang lain yang membantunya. Orang tua korban berharap agar pelaku, yang juga menantunya sendiri, dihukum seberat-beratnya.
9 tahun lah. Lama Oke. ya? Oke. Selama menikah itu kerap bertengkar atau Ya seperti apa? sebelumnya bertengkar. Kerap bertengkar Pak? Ya bertengkar. Itu karena apa Pak? Kalau Pak tahu? Perselingkuhan juga nggak bisa. Tadi tersangka bilang kalau korban ini punya selingkuhan. Ya Bapak sebagai orang tua tahu soal itu? nggak tahu soalnya jauh dari rumah saya Pak. Jauh kurang lebih 50 meter lah. Kurang lebih. Punya berapa anak Pak? 2 anak. Itu yang pertama, anak yang pertama. Pak, menyangka tidak kalau awalnya korban ini menjadi dibunuh oleh istrinya Pak? Ya menyangka juga yang mengganjal hati saya kan, siapa yang mengganggan ke atas tali yang kelas depan itu kan saya kan kurang percaya Mas ya. Seperti ada yang bantu mungkin kan nggak mungkin Pak posisinya meninggal kan, posisi kan kalau digantung kan di sini enggak di sini Pak, depan kalau menjadi depan Dagu itu ya? Iya. Bapak tahu informasi itu dari mana Pak? Ya mungkin ya saya lihat sendiri waktu kejadian itu, lihat sendiri dari jauh. Dengan kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya palu yang digunakan untuk memukul korban, tali, juga isolasi. Dan pemirsa, berikut ini akan kami hadirkan grafis kronologis pembunuhan sang suami oleh istrinya sendiri berkedok bunuh diri. Di mana dugaannya sementara ini Fendi bersantai mendengarkan lagu dengan headset di ponselnya. Lantas Desi, sang istri, menghampiri dan memukul kepala suaminya 2 kali dengan palu. Dan selanjutnya Fendi akhirnya tewas dan Desi melakban mulut Fendi dan menggantungnya. Hal ini agar terlihat seolah-olah Fendi atau sang suaminya ini terbunuh diri. Lutut Fendi menempel di lantai, diduga Desi tak kuat mengangkatnya. Dan selanjutnya, sang istri merekayasa kematian Fendi seolah bunuh diri dengan membuat surat wasiat atas nama Fendi sehingga menjadi cukup meyakinkan. Dan sementara itu pemirsa, Desi berpura-pura terkejut melihat Fendi. Dan pada akhirnya Desi bersama warga melaporkan gantung diri Fendi ke kepolisian. Namun sayang sekali ya, dengan adanya kedok seperti ini pun juga masih ditemukan bahwa sang pembunuhnya pun istrinya sendiri. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yakni di mana dengan bermodal mobil mewah, penampilan mentereng dan mengaku staf pegawai Sekretaris Negara Republik Indonesia, seorang pengangguran berhasil menipu 80 orang korban dengan modus menjanjikan pekerjaan di TNI. Selama 2 tahun beraksi, tersangka berhasil menipu 80 orang korban dengan meraup hasil kejahatan sejumlah 4 miliar rupiah. Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membekuk seorang penipu ulung yang mengaku staf pegawai Sekretaris Negara Republik Indonesia. Tersangka Gandhi Pradikta, 32 tahun, warga Jalan Ikan Banyar 18 Karangrejo, Banyuwangi, hanya bisa pasrah ketika digiring petugas. Tersangka ditangkap saat dirinya menginap di sebuah hotel di Jalan Diponegoro, Surabaya bersama teman lelakinya. Sebelumnya polisi mendapat laporan dari korban Heru Bayu, warga Jalan Sidosermo, yang baru saja tertipu sebesar 135 juta rupiah. Polisi juga menyita mobil mewah, yaitu sedan BMW hitam bernopol DK116FS dari penangkapan ini. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa tersangka telah melakukan penipuan sebanyak 80 kali dengan modus menjanjikan pekerjaan menjadi tentara pada semua korbannya dengan syarat membayar uang 135 juta rupiah.
Namun setelah korbannya membayar, tersangka kabur. Tersangka tidak beraksi di Surabaya saja, melainkan di sejumlah kota besar di Jawa. Satreskrim Polrestabes Surabaya sedang melakukan penyidikan kasus penipuan dengan modus tersangka mengaku anggota Sekretariat Negara menjanjikan dapat memasukkan masuk di salah satu TNI dengan imbalan uang yang sudah melapor baru satu, namun demikian sesuai keterangan tersangka dan indikasinya ada sekitar 80 orang korban, masing-masing korban bervariasi. Untuk yang sudah melapor, yang bersangkutan sudah dimintai uang 135 juta dengan janji dapat memasukkan anaknya ke Angkatan Laut. Tersangka mengaku sudah 80 kali melakukan aksinya dengan pendapatan sebanyak 40 miliar rupiah dan uangnya hasilnya untuk berfoya-foya ke tempat hiburan malam. Pengangguran ini melakukan aksinya setelah membaca di internet. Ia berpura-pura menjadi karyawan Seknek. Untuk meyakinkan korban, tersangka mengenakan ID card palsu menyerupai ID card karyawan Sekretaris Negara. Selain itu, tersangka juga menyewa mobil mewah setiap kali bertemu dengan korbannya. Dimintai uang berapa? Korban dimintai uang berapa? Bervariasi Pak. Berapa? Ada yang 30 juta, ada yang 130, macam-macam. Ada 80, ada 65, rata-rata itu 60-an. Korbannya sudah berapa Mas? Seingat saya kurang lebih 80 orang. Dengan modus yang sama Mas ya? Terus uang segitu buat apa Mas? Hasilnya? buat sewa-sewa tempat tinggal, berfoya-foya gitu. Dari tangan tersangka, petugas menyita ID card pegawai Sekretaris Negara palsu milik tersangka, uang tunai 10 juta rupiah, ATM dan kartu kredit, handphone, stempel, dokumen penting, tas dan pernak-pernik aksesoris Sekretariat Negara. Kini akibat perbuatannya, tersangka yang diduga menderita kelainan homoseksual ini harus mendekam di penjara. Polisi berharap ada korban lagi yang melapor.